Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wahid Arsyad selaku dosen pengampu mata kuliah Akidah Akhlak dan teman-teman semester 5 Prodi Pendidikan Matematika dan Bimbingan Konseling yang insya Allah berbahagia. Baik, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Maisha Piryani, Panji Purnama Putra, Ovi Silawati, dan Ananda Sinta Dewi Putri akan mempresentasikan tentang akidah Islam tentang kepada Rasul Allah. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian Nabi dan Rasul. Nabi dalam bahasa Arab berasal dari kata naba. Dinamakan Nabi karena mereka adalah orang yang menceritakan suatu berita dan mereka adalah orang yang diberitahu beritanya lewat wahyu. Adapun kata Rasul secara bahasa berasal dari kata irsal yang bermakna membimbing atau memberi arahan. Definisi secara syar'i yang masyhur, Nabi adalah orang yang mendapatkan wahyu, namun tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Sedangkan Rasul adalah orang yang mendapatkan wahyu dalam syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Materi selanjutnya yaitu iman kepada para Rasul Allah. Beriman kepada Rasul-Rasulnya adalah rukun iman yang keempat, yaitu mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus para Rasulnya untuk membawa syiar agama atau membimbing umat manusia kepada jalan yang benar dan diridhoi Allah. Jumlah Rasul tidak diketahui secara pasti, namun ada ulama yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan nabi sebanyak 124.000 orang dan rasul sebanyak 313 orang, dan jumlah ini pun belum dipastikan dan kemungkinan besar jumlahnya lebih banyak lagi. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih mengetahuinya. Dari sekian banyak jumlah rasul dan nabi tersebut, hanya 25 orang yang disebutkan dalam Al-Quran. Sehingga para rasul dan nabi yang wajib kita ketahui hanya 25 orang. Di antara ke-25 tersebut, ada yang disebut ulul azmi, yang artinya rasul-rasul yang mempunyai keteguhan hati yang tidak pernah goyah dan mempunyai ketabahan yang luar biasa, kesabaran yang tak ada batasnya. Nabi yang mendapat julukan ulul azmi adalah Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa alaihi salam. Selanjutnya yaitu fungsi utama para rasul. Dalam bukunya An-Nubuwah wal Anbiya, Muhammad Ali As-Sabuni menyebutkan tugas rasul yaitu sebagai berikut. 1. Mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah, Zat yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Ini merupakan tugas pokok sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 25 yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Yang kedua, menyampaikan perintah dan larangan Allah ditegaskan dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Ahzab ayat 39 yang artinya, yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepadanya, dan mereka tiada merasa takut kepada seorang pun selain kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Yang ketiga, memberikan petunjuk pada jalan yang benar kepada manusia, ditegaskan dalam Al-Quran Quran Surat Al-Ahzab ayat 45-46 yang artinya, Hai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk jadi saksi dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya, dan untuk jadi cahaya yang menerangi. Yang keempat yakni menjadi panutan bagi setiap manusia.
ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya, Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangannya hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Yang kelima, memberi peringatan tentang adanya hari kebangkitan dan tentang siksa yang berat sesudah mati. Oke, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi kedua pada poin ke-6, yaitu mengalihkan perhatian manusia dari kehidupan yang fana pada kehidupan yang kekal. Ditegaskan Allah dalam firman-Nya yang artinya, dan tidaklah kehidupan manusia ini melainkan senda gurau dan main-main, dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenar-benarnya kehidupan, kalau mereka mengetahuinya. Terdapat dalam Quran Surat Al-Ankabut, Juz 29 ayat ke-64. Poin ke-7 yaitu, supaya tidak ada alasan lagi bagi manusia kelak di hadapan Allah. Ditegaskan dalam firman-Nya yang artinya, mereka kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah. Sudah ditulisnya rasul-rasul itu, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Terdapat dalam Quran Surat An-Nisa, Juz 4, ayat ke-165. D. Sifat-sifat Rasul Allah. Sifat-sifat istimewa yang dimiliki para Rasul ada 4, yaitu sebagai berikut. Yang pertama sidik, artinya jujur, benar dalam segala ucapannya, jadi mustahil jika ia mempunyai sifat dusta. Adapun dalil naklinya ialah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik lagi tinggi. Quran Surat Maryam, Juz 19 ayat ke-50. 2. Amanah. Arti amanah yaitu terpercaya, jadi mustahil jika ia mempunyai sifat khianat yang artinya curang. Dalil nakli bahwa Rasul itu dapat dipercaya terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, ketika saudara mereka Nuh berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul yang kepercayaan yang tulus kepadamu." Quran Surat Asy-Syura, Juz 26 ayat 106 dan 107. Yang 3, tablik, artinya menyampaikan apa yang datang dari Allah. Jadi mustahil jika ia kitman, yang artinya tidak menyampaikan atau menyembunyikan. Dalil nakli yang menyatakan bahwa para rasul bersifat tablik adalah yang terdapat dalam firman Allah, yaitu yang artinya, "Hai Rasul, sampaikanlah apa yang dikatakan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah melihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir." Quran Surat Al-Ma'idah, Juz 5 ayat ke-67. Dan yang terakhir yaitu fatonah, artinya cerdas atau pandai. Jadi mustahil jika ia mempunyai sifat baladah yang artinya bodoh atau curang. Dalil nakli yang menyatakan bahwa para rasul bersifat fatonah yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan sesungguhnya telah kami anugerahkan kepada Ibrahim hidayah kebenarannya sebelum Musa dan Harun, dan kami mengetahui keadaannya. Quran Surat Al-Anbiya, Juz 21 ayat ke-51. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Islam, agama nabi-nabi dan rasul-rasul. Islam ialah agama kepada rasul-rasul dan nabi-nabi alaihi salatu wassalam, sejak Nabi Adam alaihissalam hingga ke Nabi akhir zaman Muhammad SAW. Firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran Surat Al-Imran ayat 19 yang berarti, sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah,
maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Islam bermakna menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada perintah dan larangannya melalui wahyu. Para nabi dan rasul adalah orang-orang yang pertama menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, manusia diperintahkan mengikuti mereka dengan sama-sama patuh dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekhusyuan risalah Nabi Muhammad SAW. Kekhusyuan itu antara lain: yang pertama, risalah untuk seluruh umat manusia. Apabila Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW diutus untuk satu bangsa atau umat tertentu, Nabi Muhammad SAW dengan tegas dinyatakan oleh Al-Quran sebagai Rasul yang diutus untuk segenap umat manusia di seluruh dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Saba ayat 28 yang berarti, dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Yang kedua, risalah universal. Risalah universal adalah bahwasannya risalah kenabian yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW berupa agama Islam yang telah dinyatakan sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak perlu ada risalah yang baru lagi. Dengan demikian, setelah datangnya risalah Nabi Muhammad SAW yang telah dinyatakan lengkap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat manusia tidak perlu risalah yang baru. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Quran surat Al-Maidah ayat 3 yang berarti, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Yang ketiga, penutup para nabi dan rasul. Sejalan dengan telah sempurnanya risalah Muhammad itu, berlakulah konsekuensi logis lainnya, yakni berakhirnya mata rantai kenabian. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara jelas berfirman pada Quran surat Al-Ahzab ayat 40 yang berarti, Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Setiap orang beriman mengakui Allah sebagai Tuhannya dan tunduk sepenuhnya kepada perintah dan larangannya. Pasti sepenuhnya pula beriman kepada kebenaran ayat ini. Artinya ia sesudah Allah, sesudah Muhammad SAW, karena telah sempurnalah risalah yang beliau bawa itu, kecuali karena adanya alasan yang menghancurkan Islam, sehingga tidak akan meyakini adanya nabi baru sesudah Nabi Muhammad SAW.